Qala al-mufassirun, ulama ahli tafsir mengatakan karena alaihi salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tujuan Nabi sangat-sangat baik, harisan ala imanir ru'asa. Rasulullah berambisi ala imanir ru'asa, bagaimana caranya para ru'asa Quraisy tersebut beriman, ala imanir ru'asa, atas imannya para ru'asa. Rasulullah berambisi bagaimana caranya mereka beriman, supaya apa tujuan Nabi? Nggak lain dan nggak bukan liyumina atba'uhum walam yakun muridan di zinatid dunya qat. Tujuan Nabi supaya pengikutnya beriman. Kalau pongkolnya beriman, pengikutnya beriman. Tujuan Nabi itu walam yakun muridan di zinatid dunya qat. Rasulullah SAW sama sekali nggak menginginkan zinatid dunia, hiasan dunia. Baik, kita melanjutkan pembahasan berikutnya. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Ay qara ya Muhammad ma uhahu ilaika rabbuka min ayati dzikril hakim. Bacalah wahai Muhammad apa yang diwahyukan oleh Tuhanmu min ayati dzikril hakim, daripada ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka la mubaddila li kalimatihi. Ay la yaqdir ahadun an yughayyir aw yubaddil kalam Allah. Tidak ada satupun yang mampu, la yaqdir ahadun, tidak ada satupun yang mampu. Tidak mampu apa? An yughayyira, untuk merubah, au yubaddila, atau mengganti-ganti kalam Allah, kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang mampu. Ikuti. Wala tajida min dunihi multahada. Ay lan tajida malja'an ghaira Allah taala abadan. Ay lan tajida, kamu tidak akan mendapatkan multahada, ay malja'an. Multahada artinya malja'an, tempat apa namanya, ya tempat berlindung, tempat kita itu kembali. Ghairallah, selain Allah Subhanahu wa taala. La hada itu arti idza mala, arti cenderung sebetulnya. Kita kalau udah kembali ke seseorang, berarti kita cenderung nggak ke orang tersebut? Cenderung. Makanya diartikan di sini malja, tempat kita kembali, tempat kita lari. Syuhada wa la mubaddala li kalimatihi. Enggak ada yang bisa mengganti kalimat Allah. Kalimat Allah, Al-Qur'an enggak ada yang bisa ganti. Makanya ayat suci lebih tinggi daripada ayat konstitusi. Kenapa? Karena ayat konstitusi bisa direvisi. Kalau tahu-tahu DPR MPR sepakat berubah apa enggak? Berubah. Dari tahun 45 sampai sekarang udah berapa kali konstitusi kita berubah-berubah? Bisa berubah, semua produk manusia bisa berubah. Tapi ayat suci bisa berubah nggak? Nggak bisa direvisi. Sampai yaumil qiyamah nggak bisa direvisi. Nah, makanya lebih suci, ayat suci, ayat konstitusi bisa direvisi. Ayat konstitusi bisa diamandemen. Tapi ayat suci nggak bisa. La mubaddila li kalimatihi. Nggak ada yang bisa berubah-ubah ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalam Allah nggak ada. Maka jadikan ini pegangan nomor satu. Ayat konstitusi, ayat-ayat undang-undang, kalau sesuai dengan ayat suci, nggak bertentangan dengan ayat suci, atau minimal sesuai dengan spirit ayat suci, terima. Nggak ada masalah. Nggak ada larangan kita buat menerima kesepakatan manusia, kok itu boleh-boleh saja. Bebas. Apalagi kalau bagus. Ada masalah mursalah di situ, silahkan. Tapi nggak boleh ayat suci bertentangan dengan ayat konstitusi. Kalau nggak boleh ayat konstitusi bertentangan dengan ayat suci. Kalau tahu-tahu ayat konstitusi atau ada undang-undang bertentangan dengan ayat suci, ya rubah undang-undangnya. Kan kita di negeri Pancasila berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Nggak boleh dong ada yang menabrak nilai-nilai Tuhan Yang Maha Esa. Nilai-nilai Tuhan Yang Maha Esa itu apa? Itu kan satu pak sila. Sila lainnya itu tersebar dalam Al-Quran. Semua itu sila ketuhanan Yang Maha Esa. Karena Al-Quran ini ayat-ayat Tuhan Yang Maha Esa. Maka kalau ada undang-undang, ada ada apapun yang bertentangan dengan ayat suci, bukan ayat suci yang dikalahkan, undang-undangnya yang mesti dirubah. Kan manusia bisa ngerubah, tinggal kumpul, revisi, selesai. Kan nanti orang Islam lebih banyak yang bikin undang-undang tuh. Kenapa dia nggak beriman sama ayat-ayat suci Tuhannya? Padahal itu yang akan menyelamatkan dia nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira jelas atau tidak? Patuh kepada undang-undang wajib, patuh kepada konstitusi wajib, selama tidak bertentangan dengan ayat suci. Kalau bertentangan dengan ayat suci, maka kita wajib berjuang bagaimana caranya itu undang-undang yang bertentangan dengan ayat suci supaya dirubah. Dan di negara demokrasi, perjuangan untuk merubah undang-undang itu sah-sah saja. Perjuangan untuk merubahnya menjadi wajib sampai dia tidak bertentangan dengan ayat suci. Jelas atau tidak? Nah.
Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Ajib. Ini ayat nanti akan dijelaskan pembesar-pembesar Quraisy. Di antaranya tadi Uyainah bin Hisn sama kawan-kawan ini pembesar. Orang-orang kaya. Kalau bahasa sekarang crazy rich. Nah, orang-orang kaya. Pembesar-pembesar, bangsawan-bangsawan. Miliarder-miliarder Quraisy datang mau beriman sama Rasulullah SAW, tapi dengan syarat. Di situ tuh ada Bilal, Sayyidina Bilal bin Rabah, ada Khabab, ada Suhaib, yang mereka orang-orang susah secara ekonomi. Secara ekonomi susah, hidupnya pas-pasan. Bahkan ada di antara mereka, di situ nanti dijelaskan, yang pakaiannya aromanya udah nggak sedap karena saking susahnya. Ini orang-orang pembesar-pembesar Quraisy datang, Muhammad, ya, kami mau beriman kepada kamu dengan syarat itu tuh singkirin dulu tuh orang-orang susah, singkirin dulu. Bahasanya seperti itu tuh mereka datang. Atau kalau mereka nggak disingkirin, minimal kami jangan dikumpulin sama mereka. Biar mereka ada satu tempat lain, ya, Sayyidina Bilal bin Rabah, Sayyidina Khabab, Sayyidina Suhaib dan kawan-kawan, biar mereka di satu tempat lain, ya, kami di tempat lain. Pisahkan, jangan barengin kami dengan mereka. Mereka merasa orang kaya, nggak mau digabungin dengan orang miskin. Ini bahasanya mereka. Saya nyontohin bahasa mereka. Kalau kita jangan sampai ngeluarin kata-kata yang tidak sopan kepada sahabatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa yang terjadi? Karena gini, kadang-kadang dalam strategi dakwah ini, kalau orang kaya ini banyak pengikutnya. Kalau orang yang banyak pengikutnya, pembesar-pembesar nih, pongkolnya ketangkep, buntutnya ikut ketangkep semua. Betul nggak? Ada suku-suku, ada orang dakwah di berbagai wilayah di pelosok. Itu kalau kepala sukunya masuk Islam, satu suku masuk Islam semua, ngikut. Pembesar itu begitu tuh. Kalau pongkolnya dapat, semuanya buntutnya ngikut. Maka Rasulullah SAW, Rasulullah nggak ada keinginan untuk merendahkan mereka orang miskin. Nggak, hasya wa kalla. Rasulullah yang ngajarkan kita cinta kepada masakin. Rasulullah sampai doa Allahumma ahini miskinan wa amitni miskinan wa ahsyurni fi zumratil masakin. Cuman Rasulullah SAW akhirnya ada keinginan untuk mengiyakan permintaan orang-orang pembesar Quraisy tadi. Untuk apa? Karena berharap kalau ini masuk Islam, buntutnya pada masuk Islam. Karena berharap keislaman mereka, berharap kebaikan buat umatnya. Makanya Rasulullah ada keinginan untuk menerima permintaan mereka tadi. Ya udah dah, itu beriman sini, nanti kita kasih tempat khusus. Seolah-olah seperti itu. Karena berharap apa? Karena berharap keislaman mereka. Tujuan Rasulullah baik. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Ada pendidikan dari Allah kepada kekasihnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tarbiyatul muhib lil mahbub. Pendidikan dari zat yang mencintai kepada yang dicintai, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Kata Allah Ta'ala, ay ihbis nafsaka, wasbir nafsaka, ihbis nafsaka, tahan dirimu, ma'ad du'afa, bersama orang-orang lemah, wal fuqara, orang-orang fakir, minal muslimin, dari kalangan umat Islam, alladzina yad'una rabbahum, yang mereka selalu memohon kepada Allah, bis sabahi wal masa, di pagi hari dan sore hari. Apa tujuan mereka? Yuriduna wajah. Mereka nggak ada tujuan kecuali ridhonya Allah. Yabtaghuna bidu'aihim wajah Allah. Mereka berharap dengan doa mereka ridhonya Allah, wajah Allah. Nah, intinya kemarin belajar tafsir ayat sifat. Boleh nggak wajah di sini diartikan muka? Nah, boleh. Laisa kamitslihi syai'un. Kalau ngikutin ulama salaf berarti apa? Tafwid. Artinya wallahu. Tapi kalau ngikutin ulama salaf, khalaf ta'wil, ay ridallah, wajah Allah, ay ridallah. Mereka berharap ridhonya Allah. Yuriduna wajha. Wa la ta'du 'ainaka 'anhum, ay la tasrif basaraka. Jangan kau palingkan pandanganmu ila ghairihim, kepada selain mereka, min dzawil ghina, daripada orang-orang kaya, wasyaraf, dan orang-orang mulia. Qala al-mufassirun, ulama ahli tafsir mengatakan, karena alaihi salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tujuan Nabi sangat-sangat baik, harisan ala imanir ru'asa. Rasulullah berambisi
ala imanir ru'asa, bagaimana caranya para ru'asa Quraisy tersebut beriman. Ala imanir ru'asa, atas imannya para ru'asa. Rasulullah berambisi bagaimana caranya mereka beriman. Supaya apa tujuan Nabi? Nggak lain dan nggak bukan. Liyumina atba'uhum walam yakun muridan li zinatid dunya qat. Tujuan Nabi supaya pengikutnya beriman. Kalau pongkolnya beriman, pengikutnya beriman. Jangan pegangan. Khalid, diri di tengah-tengah. Jangan pegangan. Hadza 'uqubah lak. Akharta katsir. Supaya kalau kepalanya beriman, pongkolnya beriman. Naam. Aila tasrif basarak. Jangan kau palingkan kepada mereka. Tujuan Nabi itu walam yakun muridan li zinatid dunya qat. Rasulullah SAW sama sekali nggak menginginkan zinatid dunia, hiasan dunia. Hiasan dunia qat sama sekali. Ente kenapa pusing? Hah? Mual. Nah, kenapa terlambat kalau begitu? خلاص اجلس لا تتأخر مرة ثانية. تأخرت كثير جدا، تأخرت كثير، تأخر 10 دقائق masih معقول، ساعة تأخرت ساعة. نعم. ولم يكن مريدا لزينة الدنيا قط. ولم يكن مريدا لزينة الدنيا قط. Rasulullah sama sekali nggak menginginkan karena urusan dunia, tapi tujuan Nabi adalah supaya pengikutnya ikut urusan akhirat. Tujuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena bicara soal terlambatnya, jadi ingat dulu guru ana, Syekh Muhammad bin Ismail As-Suri waktu di Ahqaf. Itu Syekh Ismail As-Suri, kalau ada yang terlambat dikit aja, itu digoib. Pada di Ahqaf ini 2 kali goib, nggak bisa ikut ujian. Kalau nggak ikut ujian, berarti langsung takmili. Takmili 1 pelajaran nggak lulus. Di Ahqaf itu 1 pelajaran nggak lulus, ngulang setahun. Ente ngulang setahun. 1 pelajaran tidak lulus, tidak sampai nilai standar, ngulangnya setahun. Ujiannya bukan ujian softo. Di Ahqaf tuh kalau daur sani soalnya udah pasti beda dari daur awal. Kadang-kadang daur sani lebih susah dari daur awal soalnya. Nah, ana ingat Syekh Muhammad bin Ismail As-Suri syadid jiddan. Guru ana dulu ngajar Ghayatul Usul, saya mengajar tafsir ayat ahkam. Itu kalau ada murid telat di gaib. Nggak ada rahmah. Gaib, nggak ada urusan. Mau siapa lagi gaib. Bahkan pokoknya kalau yang datang setelah beliau di gaib. Nah, pernah ada anak-anak Indonesia. Anak-anak Indonesia kan berakhlak, ada begitu mau masuk kelas. Jadi Syekh Suri dari sini, kita bilang Syekh Suri. Syekh Suri dari sini, anak Indonesia dari sini, kelasnya di tengah-tengah. Begitu masuk, ketemu di depan pintu bareng. Anak Indonesia sopan, Ustaz, fadhol, duluan Ustaz masuk. Begitu masuk Ustaz Suri, habis itu ditutup beliau, nggak boleh masuk, kita telat, nggak boleh masuk, kelas gaib. Oh, di Ahqaf nggak ada rahmah. Ente enak di sini masih khair. Tutup gaib, kelas, intahal kalam. Mau begitu di sini di MS? La tata'akhkhar. La yazal qaumun yata'akhkharuna hatta yu'akhkhirahumullah. Sallallahu alaihi. Lam yakun muridan li zinatid dunya qat. Nabi sama sekali enggak ada, bukan karena dunia Nabi. Fa umira an yaj'ala iqbalahu 'ala al-fuqara al-mu'minin fa umira an yaj'ala iqbalahu 'ala fuqara al-mu'minin wa an yu'rida an ulaika al-'udama wal ashraf min al-musyrikin. Akhirnya Rasulullah SAW diperintahkan untuk menjadikan iqbalnya, menyambutnya Rasulullah SAW kepada fuqara al-mu'minin, kepada fuqara. Mereka justru perhatiin mereka, deketin mereka, stay bersama mereka. Wa an yu'rida an ulaikal udama wal asyraf minal musyrikin, dan Allah taala memerintahkan Rasulullah SAW untuk berpaling. Yu'rad an ulaikal udama, dari mereka para pembesar, wal asyraf, orang-orang mulia, minal musyrikin, dari orang-orang musyrik. Turidu zinatal hayatid dunya ay wala ta'du 'ainaka annahum turidu zinatal hayatid dunya. Kata Allah taala, jangan kau palingkan pandangan kamu dari mereka yang siapa, yang ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi. Mereka orang-orang sahabat-sahabat yang walaupun fuqara masakin, la ta'du 'ainaka annahum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan kau memalingkan pandanganmu dari mereka, turidu zinatal hayatid dunya, berharap hiasan daripada kehidupan dunia. Ay tabtaghi bi mujalasatihim,
Kau berharap dengan duduk kepada mereka, orang-orang yang tadi pembesar-pembesar itu, asy-syaraf wal fakhra, kemuliaan wal fakhra. Qala Ibnu Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata, la tujawizuhum ila ghairihim, tatlubu badalahum ashab syaraf wa tharwah. Jangan kau melewati mereka ila ghairihim, kepada selain mereka. Tatlubu, kau meminta badalahum, selain mereka, ashab syaraf wa tharwah, orang-orang yang mulia dan memiliki kekayaan. Nah ini bagaimana nih Beb, cara memahaminya ayat ini nih Beb. Hati-hati, jangan sembarang memahami ayat ini. Jangan nanti ayatnya ada yang menyangka, oh Nabi berarti pengen harta dong. Nabi pengen kekayaan dunia dong. Na'udzubillah min. Na'udzubillah. Jangan ada omongan-omongan seperti itu. Hasya wa kalla. Nah di sini Syekh Syuf, kata Syekh Sawi, Syekh perhatikan baik-baik. Ente catat supaya ente enggak lupa nih. Wa innama wal khitab lin nabi wa ghairuh. Wal khitab lin nabi. Wal khitab lin nabi. Wal murad huwa wa ghairuhu. Wal murad huwa wa ghairuhu. Wa innama khutiba. Wa innama khutiba. Khataba jadi mabni lil maf'ul. Wa innama khutiba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa in kana ma'suman min dhalika. Wa in kana ma'suman min dhalika tasliyatan. Ini maf'ul min ajlih dari khutiba. Tasliyatan lil fuqara'i wa tatminan liqulubihim. Wa innama khutiba an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa in kana ma'suman min dhalik tasliyatan lil fuqara'i wa tatminan liqulubihim. Shallu ala Rasulillah. Coba perhatikan baik-baik. Ini ayat ini tadi khitabnya buat siapa? Nabi kan, wala ta'du ainaka anhum. Kalau lihat sababun nuzul khitabnya buat Nabi. Tapi wal murad, pertama nih, wal murad huwa wa ghairuhu. Tapi yang dimaksud dengan ayat ini baik Nabi atau selain Nabi. Ini umum. Khitab ini umum, siapapun berlaku. Ente ya, wala ta'du wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Wala ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Ente misalkan punya majelis, di majelis ente orang-orang baik, orang-orang istiqamah. Habis subuh mereka wirid, habis maghrib mereka wirid doa sama Allah. Ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Hanya berharap Allah Ta'ala. Orang-orang baik, cuman mereka orang-orang fuqara. Jamaah majelis ente ini orang-orang sederhana, bukan orang-orang kaya. Mereka nggak ngasih ente duit besar, biasa aja. Jangan gara-gara ini, tahu-tahu kamu ada jadwal sama mereka. Kamu ada rutinan sama mereka, harusnya kamu ngajar mereka. Di jadwal yang sama ada undangan yang undang orang kaya. Fulusnya tebel. Segini, warna coklat, envelope-nya 30 juta. Ditinggal itu orang-orang baik. Datang ke orang kaya. Padahal tuh orang kaya nggak baik. Padahal dia ahli maksiat. Padahal mungkin bisnis haram. Ghafalna al-qablahu an dzikrina wattaba'a hawa. Padahal. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Wala ta'du 'ainaka anhum. Turidu zinatal hayatid dunya. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furuta. Hadzal khitab di ayat tadi Nabi, tapi wal murad Nabi wa ghairuh, semua umatnya berlaku nih. Apalagi para ulama pewarisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah SAW, idza da'ahu al-miskinu ajabahu ijabatan wa ajala. Rasulullah kalau diundang orang miskin bergegas datang. Nggak pilih-pilih. Ya, mau miskin, mau kaya. Apalagi orang miskin yang undang, bergegas Nabi datang. Kalau kita kan kagak. Kalau orang miskin, waduh, aneh berhalangan, aneh nggak bisa, aneh. Kalau orang kaya baru semangat ya, ikhwan.
La ilaha illallah. Nasallallahu alaihi wasallam. Allah selamatkan kita dari itu. Itu hawa nafsu. Hawa nafsu kita tuh cinta dunia. Hawa nafsu kita pasti cinta dunia. Hawa nafsu kita. Tapi di situ mesti dilawan yang namanya hawa nafsu. Mujahadah, melawan hawa nafsu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau tujuannya duit, beda halnya kalau tujuannya, oh ini hari aneh ada majelis, tapi ini ada kesempatan dakwah, yang hadir di sana 50.000 orang. Kalau aneh majelis ini bisa aneh atur, jadwalnya bisa aneh pindah. Sedangkan itu kesempatan aneh nggak bisa sia-siain tuh. Yang manfaatnya akan lebih banyak. Itu tujuannya dunia tuh bukan? Bukan. Kalau itu lain, tujuannya bukan tapi yang hati-hati, turidu zinatal hayatid dunia. Udah jelas-jelas. Ente gara-gara fulus, ente nggak dapat manfaat di situ, manfaat akhirat. Pure urusan fulus. Imanuhum fi anflafihim. Hati-hati. Tabi. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Termasuk ada teman yang baik yang ngajak ente ke majelis. Ada termasuk nih. Masuk dalam umumul ayah, masuk dalam ayat. Ente punya teman baik, ngajak ente ke majelis, selalu ngajak ente ke masjid, sholat berjamaah. Masya Abdullah, ente nyantai banget kayak di pantai. Di belakang, ya salam. Masya Allah. Gum. Adab ya walad, adab. Nah. Allah barik fik. Naam. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Ente punya teman biasa ngajak ente ke masjid, ke mushola, ngajak ente sholat 5 waktu, ngajak ente zikir. Tapi tafran teman ente fulus pas-pasan, makan halal maujud dah kalau sama dia. Bareng. Tahu-tahu datang teman crazy rich. Wah. Jam tangannya 30 juta. Cincinnya 100 juta. Sampai kalau ngobrol tuh begini-begini. Tahu-tahu temen ente yang baik ini mentang-mentang miskin biasa ngajak ke masjid mushola. Begitu ketemu yang kaya ngajak ke diskotik, ngikut yang ke diskotik. Ngikut yang mobilnya bagus. Padahal nggak ngajak sholat, walau akhirnya ngajaknya maksiat tuh ujung-ujungnya. Sama. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Wala ta'adu 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba hawah. Jangan kau ikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami dan mengikuti hawa nafsu. Jangan ikutin yang jelas-jelas, walaupun miskin, walaupun sederhana, tapi teman baik ikut. Kaya tapi ngajak kau keburukan, jangan ikut. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum. La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah kasih kita teman-teman yang baik insyaallah. Amin ya rabbal. Wah, apalagi kalau baik kaya ikut Masya Allah. Double nikmat dunia akhirat itu. Mudah-mudahan nanti jadi orang kaya semuanya. Orang kaya yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Naam, itu contoh-contoh tadi. Ini anak-anak pencontoh itu dalam konteks tadi. Al-khitab lin nabi. Ayat ini turun untuk nabi, tapi wal murad bihi wal murad huwa wa ghairuh. Tapi yang dimaksudkan dengan ini baik nabi atau selain berlaku kepada siapapun. Ikutin teman yang baik, orang yang baik, jangan sampai yang baik kita tinggalin gara-gara yang enggak baik. Na'udzubillah min dzalik. Terus bagaimana ini kok nabi dikatakan turidu zinatal hayatid dunya? Kenapa seperti ini? Nah, ini wa inna ma khutiban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa in kana ma'suman min dzalik tasliyatan lil fuqara wa tatminan liqulubihim. Rasulullah itu maksum. Rasulullah nggak mungkin menginginkan dunia. Karena Rasulullah yang paling tahu hakikat dunia ini bangkai. Nabi sendiri kok yang mengatakan ad-dunya mal'unah. Nabi sendiri yang mengatakan, Nabi yang tahu. Nabi yang ngasih tahu kita dunia ini bangkai. Rasulullah itu maksum. Nggak mungkin Nabi menginginkan dunia. Tapi kenapa Nabi Allah mengatakan turidu zinatul hayatid dunya? Kalau menginginkan zinatul hayatid dunya, di sini innama khutiba bihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam dijadikan objek pembicaraan, dijadikan lawan bicara dalam ayat ini wa in kana ma'suman min dzalik. Padahal Nabi maksum, Nabi nggak mungkin melakukan itu. Bukan untuk nabinya,
tapi tasliyatan lil fuqara wa tatminan liqulubihim. Cuma buat ngegirangin orang-orang fakir dan buat nenangin hati mereka. Buat ngegirangin orang-orang fakir, fuqara yang istiqamah tadi, yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Mereka digirangin sama Allah. Kenapa? Karena mereka istiqamah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas atau tidak? Jadi tujuannya bukan ke Nabi. Tujuannya untuk orang girangin orang fakir. Cuma buat girangin mereka aja. Nabinya maksum. Nabi maksum. La ilaha illallah. Hati-hati. Kalau memahami ayat-ayat yang seperti itu, hati-hati. Jangan sampai kita sul adab sama Rasulullah SAW. Ayatnya nggak mungkin sul adab sama Nabi. Tapi kadang-kadang pemahaman kita yang salah. Sul adab sama Rasulullah SAW. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan kamu taati. Ay la tuti' kalam alladhina sa'aluka tardal mu'minin. Jangan kamu taati kalam alladhina, ucapan mereka yang sa'aluka meminta kepadamu tardal mu'minin, untuk mengusir orang-orang beriman. La tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan kamu ikuti, taati mereka yang kami lalaikan hatinya dari berzikir kepada kami, kata Allah. Itu mereka. Faqulubuhum ghafila an dzikrillah. Hati mereka itu lalai dari mengingat Allah. Wa ghasyughilu 'anid din wa ibadati rabbihim bid dunya. Mereka telah disibukkan dari agama dan ibadah kepada Tuhan mereka. Disibukkan dengan apa? Bid dunya, dengan dunia. Qala al-mufassirun, berkata para ahli tafsir, nazalat fi Uyainah bin Hisn wa ashabihi atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat turun dalam kasus Uyainah bin Hisn wa ashabihi, dan sahabat-sahabatnya. Uyainah ini atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa indahu jama'atun minal fuqara. Bersama Nabi ada sekelompok orang-orang fakir. Minhum Salman al-Farisi. Di antara fuqara tersebut ada Sayyidina Salman al-Farisi radhiyallahu an. Wa alaihi syamlatu sufin. Dan beliau memakai syamlatu suf. Kain, syamlah ini kain yang dilibatkan di badan dari kain suf, jenis kain suf. Kainnya sederhana. Intinya kain tersebut sederhana. Pakai pakaian kain yang dari suf, dari jenis kain suf. Qad araqa fiha. Sayyidina Salman al-Farisi itu udah keringetan di kain tersebut. Artinya kainnya sudah bau keringet. Aromanya udah nggak enak, udah bau keringet kainnya. Faqala Uyainah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Uyainah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ama yu'dhika rihu haula?" Dengan sombongnya dia katakan, bukan Sayyidina Uyainah, faqala Uyainah, berkata Uyainah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Uyainah lin Nabi, "Ama yu'dhika rihu haula?" Tidaklah rihu haula, bau mereka, aroma mereka enggak mengganggumu ya Rasulullah, wahai Muhammad? Kata Uyainah nih. Dia tadi mau masuk Islam, cuman ngomongnya begitu. Ama yu'dhika rihu haula, bau mereka nih apakah tidak mengganggumu wahai Muhammad? Wa nahnu sa'adat mudar wa asyrafuha. Kami ini Sa'adat Mudar. Kami ini pimpinan-pimpinan kaum Mudar. Wa asyrafuha, dan pembesar-pembesar orang-orang mulia di Mudar. In aslamna yuslimin nasu. Kalau kamu masuk Islam, orang-orang juga akan masuk Islam. In aslamna yuslimin nasu. Wa ma yamna'una min ittiba'ika. Tapi ya tidaklah mencegah kami untuk mengikuti kamu. Illa haula, kecuali mereka. Keberadaan mereka nih, yang tadi yang dianggap orang-orang susah, dengan sombongnya mereka katakan, keberadaan mereka yang bikin kami nggak mau masuk Islam. Keberadaan mereka yang bikin kami nggak mau masuk Islam. La ilaha illallah. Maka permintaannya fanahhihim. Kalau kami mau masuk Islam, fanahhihim anka hatta nattabi'ak. Singkirkan, nahhihim, singkirkan mereka anka darimu, hatta nattabi'ak, sehingga kami mengikuti kamu. Orang kaya kan kadang-kadang ribet. Orang kaya ngundang ulama, ulamanya yang diatur. Itu sering tuh. Itu emang itu tabiat orang kaya dari zaman dulu tuh. Makanya kalau orang kaya yang benar-benar soleh, kalau berguru sama ulama, ya benar-benar pasrah, serahin ke gurunya. Bukan ente yang ngatur, ente kan pengen berguru. Ente mau ngambil ilmu, ngapa jadi ente yang ngatur? Kadang-kadang orang kaya nih ngundang ulama, orang kayanya merasa lebih pintar dari ulama. Ini tabiat orang kaya itu tabiat. Kan bedanya orang kaya yang muslim, yang soleh, nggak seperti itu harusnya. Nah, kalau ada yang seperti itu, maka nafsu kekayaannya masih ada dalam hatinya. Harusnya kalau undang ulama, ikut aturannya ulama. Minta pendapat, minta pandangan, minta arahan. Bukannya dia yang ngatur.
Dan ulamanya karena takut nggak dapat duit, nurut aja. Kayak kebo dicocok di sininya, saudara. Paham atau tidak? Jelas? Nah. Au ij'al lana majlisan wa lahum majlis. Singkirkan mereka dari itu. Fanahihim anka. Singkirkan hatta natabi'a, kami ikuti kamu. Au ij'al lana majlisan, ya. Jadikan bagi kami satu majelis, satu tempat, wa lahum majlis, dan mereka punya tempat lain, tempat duduk lain. Pisahin. Kalau kamu mau kami masuk Islam, pisahin tempat duduk kami dengan mereka. Maka fahamma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkeinginan an yujibahum, untuk menuruti ila ma talabu, permintaan mereka. Falamma nazalat, ketika turun. Apa Rasulullah tujuannya buat apa Rasulullah ingin mau nurutin? Supaya banyak yang masuk. Bukan karena urusan dunianya, tapi tadi itu, in aslamna yuslimin nas. Kalau kayak masuk Islam, orang-orang masuk. Rasulullah ngincer itunya tuh. Rasulullah nganggap ini bisa jadi strategi bagian daripada dakwah. Maka akhirnya apa yang terjadi? Falamma nazalatil ayah, ketika turun ayat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan arahan Allah Ta'ala. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah keluar dari rumahnya, yaltamisu haula'il fuqara, Rasulullah mencari mereka para fuqara. Falamma ra'ahum, Rasulullah ketika melihat mereka, di Sayyidina Bilal, Sayyidina Salman Al-Farisi, Sayyidina Khabab, dan seterusnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama mereka, jalasa ma'ahum, lihat mereka, Rasulullah duduk sama mereka. Rasulullah nggak ada gengsi-gengsian. Kalau zaman sekarang, malah mau pemimpin tertinggi di sebuah negara atau pejabat tinggi negara duduk sama orang susah. Ya maunya kalau lagi di center kamera doang palingan, pencitraan. Kalau rutinitas sulit, jarang yang mau begitu. Tapi Rasulullah nggak duduk, nggak ada beban Rasulullah. Rasulullah bukan lagi pimpinan negara, Sayyidul Awwalin wal Akhirin. Pemimpin orang-orang terdahulu dan yang akan datang, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah ada pemimpin negara satupun, kerajaan satupun di atas muka bumi ini kecuali min atba Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dengan enaknya, lahul khuluqus sahal. Rasulullah itu punya akhlak yang gampang, simpel, enggak ruwet. Jalasa ma'ahum, Rasulullah duduk sama mereka. Jalasa ma'ahum. Wa qala, Rasulullah mengatakan, alhamdulillahilladzi ja'ala fi ummati man amarani rabbi an asbira nafsi ma'ahum. Alhamdulillah, kata Rasulullah, puji syukur bagi Allah, alladzi ja'ala fi ummati, yang menjadikan di tengah umatku, man amarani rabbi, orang-orang yang Allah Ta'ala perintahkan kepadaku, an asbira nafsi ma'ahum, untuk aku sabarkan diriku bersama mereka. Nah, ada riwayat yang mengatakan ini ayat turun untuk ashab suffah, agar Rasulullah SAW mengatakan untuk, tapi yang lebih kuat ini, yang lebih kuat ayat ini turun dalam kasus tadi itu, Uyainah bin Hisn. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, maka kata Allah Ta'ala, la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina, jangan kamu ikut orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami, wattaba'a hawa, dan mengikuti hawa nafsu. Aisara ma'a hawa wa taraka amrallah, ngikutin hawa nafsunya. Sara ma'a hawa, berjalan bersama hawa nafsunya, wa taraka amrallah, dan dia meninggalkan perintah Allah. Wa kana amruhu furuta, dan orang yang seperti ini, yang aghfalna qalbahu an dzikrina wa taba'a hawa, amruhu furuta, ay kana amruhu diya'an. Ujung-ujungnya orang seperti ini akan terbengkalai. Urusannya itu terbengkalai, serba terbengkalai, diya', tersia-siakan, wahalakan, ujung-ujungnya celaka, wadamaran, ujung-ujungnya kehancuran. Nggak usah ikut yang model begitu, nggak usah ngikut. Wa qulil haqqu min rabbikum, katakanlah kebenaran itu dari Tuhanmu. Faman syaa'a falyu'min, siapa yang ingin hendaknya dia beriman. Wa man syaa'a falyakfur, barang siapa yang ingin hendaknya dia kufur. Ente kalau mau beriman, beriman aja, nggak usah pakai ngatur-ngatur. Itu orang-orang tadi itu. Qulil haqqu min rabbikum, katakan Tuhan itu kebenaran dari Tuhanmu. Yang mau beriman, beriman. Yang mau kufur, kufur. Jangan pakai ngatur-ngatur. Pakai suruh pergi mereka dulu, baru Anda mau ngikut. Suruh. La, syawakalla. Mau beriman, beriman. Mau kufur, kufur. Syuf, tapi hati-hati. Ayat ini kadang disalahartikan oleh sebagian orang liberal. Berarti intabih ya, intabih. Ayat ini diartikan oleh sebagian orang liberal bilang gini, syuf, ente jangan merasa paling benar sendiri. Orang harus Islam. Allah aja dalam Al-Quran, wa man syaa falyu'min wa man syaa
Falyakfur, qulil haqqu min rabbikum, kebenaran dari Tuhan kalian. Faman syaa falyu'min, yang pengen beriman beriman, yang pengen kufur kufur. Berarti yang mau beriman boleh, yang kufur boleh. Wah. Berarti bebas. Ente jangan sok tahu bilang yang kufur itu masuk neraka. Hanya harus beriman saja. Jadi sabda Allah. Nah, jangan sok tahu seperti itu. Bahaya nggak nih dari seperti ini? Zahirnya seolah-olah benar nggak? Seolah-olah benar. Siapa yang mau beriman? Allah ngasih bebas. Yang mau beriman beriman, yang mau kufur kufur. Allah ngasih bebas. Ini nih, paham ayat setengah-setengah begini bahaya. Paham ayat setengah-setengah begini bahaya. La ilaha illallah. Kenapa? Terus yang benar bagaimana pemahamannya, Beb? Lihat sebelumnya, lihat sesudahnya. Ini ayat nggak lepas dari konteks sebelumnya. Sebelumnya apa? Tadi ada orang-orang yang masuk Islam tapi ngatur Nabi. Pakai nyuruh orang-orang fuqara dikesampingkan dulu, disisihkan dulu, ngatur Nabi Muhammad SAW. Maka Allah langsung bilang, qulil haqqu min rabbikum, kebenaran milik Allah. Yang mau beriman beriman, yang mau kufur kufur, jangan ngatur-ngatur. Jelas atau tidak? Berarti ayat ini apakah pembolehan orang untuk kafir? Bukan, ini untuk itab, teguran Allah kepada mereka yang sok pengen beriman tapi ngatur-ngatur. Rasulullah SAW. Jelas atau tidak? Kemudian lihat juga ayat berikutnya. Apa ayat berikutnya? Kita baca dulu tafsirnya. Wa qulil haqqu min rabbikum. Man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Ya zahiruhu, zahirnya ayat ini amrun, perintah. Kelihatannya perintah. Yang mau kafir dah. Kelihatannya perintah. Tapi wa haqiqatuhu wa'id. Hakikatnya itu wa'id, ancaman. Ancaman hakikatnya. Wa indha, dan peringatan. Bagaimana cara memahaminya? Ay qul ya Muhammad. Katakan wahai Muhammad, li haula'il ghafilin, kepada mereka orang-orang yang lalai. Laqad dhaharal haqq, telah nampak kebenaran. Wa bana, dan telah jelas. Bitawdihir rahman, dengan penjelasan dari Allah Ta'ala yang maha rahman. Fa in syi'tum aminu, kalau kamu mau silakan beriman. Wa in syi'tum fakfuru, kalau mau kamu mau kufurlah. Ancaman. Kufurnya tuh kufurlah, maksudnya ancaman. Kayak misalkan Ana bikin peraturan DMS. Misalkan ada peraturan DMS. Kalau orang yang keluar tanpa izin syarat, berarti hukumannya apa? Dapat peringatan 1, SP1. Habis itu syarat lagi 2 kali. Peringatan berapa? SP2. Syarat pelanggaran berat nggak? Berat, syarat kan? Nah, kemudian kalau habis SP2, SP3 berarti apa? Keluar, pecat, keluar dari pondok. Nah, udah SP2 nih. Tahu-tahu mau SP3. Mau syarat lagi. Begitu mau syarat ketahuan. Yaudah, ente keluar deh. Keluar aja. Kalau ente mau masuk, ente keluar. Silahkan, keluar. Itu perintah buat keluar atau ancaman? Ancaman. Wah, Ana dibolehin keluar nih. Keluar akhirnya, besok keluar SP3. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jelas atau tidak? Perintah keluarnya ancaman atau perintah? Sama ini. Man syaa'a falyu'min, yang pengen beriman beriman. Man syaa'a falyakfur, yang pengen kufur kufur. Tapi yang kufur, inna a'tadna lidzalimina naran ahata bihim suradiquha. Bagi yang kufur, Anda udah siapin neraka. Kalau ente mau milih neraka, fadhol, monggo, ahlan wa sahlan wa marhaban. Akan tuh bebas kufur. Jelas atau tidak? Jadi ada lanjutannya. Inna a'tadna lidzalimina naran ahata bihim suradiquha wa yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashfil wujuh bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqah. Bagi yang kufur nih neraka. Habis itu bagi yang mukmin surga, dijelasin. Berarti itu perintah atau ancaman? Sama orang libelar diartiin perintah, biarin aja. Man baga jahannam khalila jahannam, ya. Biar kalau dia masuk neraka, biarin dia masuk neraka bersama saudara-saudaranya yang metal-metal, saudara. Kalau suruh masuk neraka. Jelas atau tidak? Nah, jadi itu perintah, bukan perintah tapi ancaman. Sama kayak ada bapak ngomong ke anaknya, jangan makan permen, jangan maghrib jangan main PS. Habis itu lihat lagi main PS, main dah, lanjut, main, lanjut. Maksudnya disuruh lanjut tapi suruh berhenti?
Oh, kata bapak lanjut nih. Banyak makan mecin nih anak Bahlul. Lanjut, begitu lanjut, banting PS-nya. Jelas atau tidak? La ilaha illallah. Inna atadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradikuha. Ya, sesungguhnya kami telah siapkan lidh-dhalimin untuk orang-orang zalim. Orang-orang zalim di sini maksudnya kufur. Udah tahu Allah yang Maha Esa, ente kufur. Zalim enggak dia? Zalim. Di ayat-ayat lain tuh banyak menjelaskan kekufuran itu innasyirka la dzulmun azim. Kekufuran itu kezaliman. Nah, hayya'na. Kalau kamu mau kufur, hayya'na lil kafirin. Kami telah menyiapkan untuk orang-orang kafir. Billah, yang kufur kepada Allah wa Rasuli dan Rasulnya. Kami telah siapkan apa? Naran hamiyah, api neraka yang hamiyah, yang panas membakar. Syadidah, yang begitu keras, kuat. Ahata bihim suruha. Ahata bihim suruha. Ahata bihim suradiguha. Ahata bihim suruha, yang mana suruha, gerbang daripada neraka tersebut, ahata bihim, melilingi mereka. Suradik artinya adalah suradik itu artinya adalah ahata bihim suradiguha, ya ahata bihim suruha. Kaihatatis siwar bil mu'asam. La ilaha illallah. Ahata bihim suradikuha. Naam. Maka sebagaimana mengelilinginya. Siwar itu gelang-gelang. Itu yang maksum. Oh, udah selesai waktunya. Hah? Pergelangan. Maksum. Naam. Mu'sam. Mi'sam. Naam. Hasanta. Mi'sam. Kaihatatis siwar. Kaihatatis siwar bil mi'sam. Sebagaimana siwar, gelang itu mengelilingi gerbangnya neraka tuh ngelilingin ahli neraka, sebagaimana gelang itu mengelilingi artinya nggak ada celah buat keluar karena neraka semuanya digerbangin. Nah, la ilaha illallah. Wa yastaghithu yughathu bima'in kal muhli wasyuluju. Ay wa yastaghithu, kalau mereka ahli neraka istaghathu, wa in istaghathu, memohon pertolongan min syiddatil 'atsh, karena saking ausnya mereka. Fatalabul ma'a, kemudian mereka minta air. Ughithu bima'in syadidil hararah, mereka ditolongin, dikasih air, tapi airnya syadidil hararah, air yang sangat panas mendidih. Hararahnya hararah yang mana? Kan nuhasil mudab, seperti tembaga yang dilelehkan. Lu minum dah jontor-jontor tuh, bolong. Nah, akriz zaitil muhma, atau seperti mendidihnya zaitil muhma, minyak yang lagi melepuh mendidih. Itu kalau diminum kira-kira bagaimana tuh? Hah? Bolong, mulut ente bolong, tenggorokan leher ente bolong. Orang neraka dikasih minum. Ahlan usahlan, fadhal minum. Minum tuh minyak mendidih itu minum. Makan tuh, faman syaa falyakfur. Ahata bihim suruha. Mudah-mudahan kita selamat dari api neraka ya Rabb, insyaallah. Ya Rabb, ya Rabb. Yashwi wujuhahum idza qaruba minhum, yang mana itu minyak jangankan diminum, baru ngedeketin aja itu minyak panas tuh yang mendidih, baru mau minum nih, baru naruh begini nih, yashwi wujuhum, itu udah menggoreng muka mereka. Idza qaruba minhum, manakala minyak tersebut mendekati daripada mereka, min syiddati harrih, saking panasnya. Wa fil hadis, di hadis kata Rasulullah SAW, minuman di neraka nanti itu ma'un ka'akriz zait, air seperti akriz zait, seperti mendidihnya, melepuhnya minyak panas. Fa idza quriba ilaihi, kalau didekatkan kepada orang yang mau minum,
saqatat farwatu wajhihi fih, ay saqatat jaldatu wajhihi. Itu apa namanya, copot, jatuh, berjatuhan kulit mukanya, yang ada di mukanya, fihi, di dalam minyak tersebut. Jadi baru ngedeketin tuh minyak, mau minum nih, ajib nih, minum nih. Pas ngedeketin, baru ngedeketin, turun semuanya. Kulit mukanya tuh turun, saking panasnya minyak tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. A'adzanallah min jahannam. Dan Allah selamatkan kita dari jahannam. As'alukal jannata wa na'udzubika min sakhatika wa mudah-mudahan dikabul doa kita di Ramadan tuh, kita ulang-ulang, mudah-mudahan dikabul buat kita dan orang-orang tua kita dan orang-orang kita cinta insyaallah. Bi'sa syarab wa sa'at murtafaqa, seburuk-buruknya minuman. Ai bi'sa dzalika syarab, seburuk-buruknya minuman tersebut. Alladzi yughathuna bihi, yang mereka dikasih pertolongan dengan air minum tersebut. Mendingan enggak usah dikasih tolong daripada dikasih minum tersebut. Wa sa'at jahannam, dan seburuk-buruknya jahannam, manzilan, sebagai rumah, wa maqilan, dan sebagai tempat meneduh, yartafiqu bihi ahlun nar, yang ditinggalkan oleh penduduk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi itu ya. Jadi faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur, jangan ditelan mentah-mentah. Lihat sebelumnya konteks ayatnya, maka jadi kelihatan jelas di situ, dan lihat setelahnya. Iya, silakan kafir, tapi udah disiapin neraka. Kalau ente mau neraka, fadhal, monggo. Man baga jahannam falyadhhab ila jahannam. Siapa mau neraka? Nah, kemudian waman sya'afal, siapa yang ingin beriman, silakan beriman. Allah udah siapin di ayat berikutnya, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya insyaallah. Sampai sini jelas? Faham? Ayat-ayat Allah indah enggak? Nikmat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah buka pemahaman kita terhadap Al-Quran. Allah berikan kita rezeki bisa merasakan lezatnya ayat Al-Quran. Allah kasih kita rezeki bisa mendapatkan asrarul Quran. Ala hadhihi niyya wa likul niyatin salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma unsina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu anna al-laili wa atrafan nahar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.